Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian dari Pak Ilham. Pertanyaan pertama, 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk insang ikan? Jelaskan contoh kasusnya. Jawabannya, bentuk insang ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antara lain. 1. Habitat. Ikan yang hidup di air dengan arus deras cenderung memiliki insang yang lebih luas dan berlipat-lipat untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan oksigen daripada ikan yang hidup di air tenang. 2. Ukuran tubuh. Ikan berukuran besar cenderung memiliki insang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang lebih tinggi daripada ikan kecil. 3. Jenis makanan. Ikan pemakan plankton biasanya memiliki insang yang lebih halus dan rapat untuk menyaring partikel makanan yang kecil dibandingkan ikan pemangsa yang membutuhkan lebih banyak oksigen cenderung memiliki insang yang lebih besar dan berlipat-lipat. Contoh kasusnya seperti ikan salmon yang hidup di sungai dengan arus deras memiliki insang yang lebih luas dan berlipat-lipat dibandingkan ikan salmon yang hidup di danau yang tenang. Pertanyaan kedua, mengapa kondisi ikan dapat dijadikan bioindikator kesehatan ikan? Jawabannya, karena insang memiliki beberapa karakteristik yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Di antara lainnya, 1. Fungsi utama insang yang merupakan organ vital yang berfungsi untuk pertukaran gas. 2. Struktur insang yang kompleks dengan lamela-lamela tipis yang luas untuk meningkatkan efisiensi pertukaran gas. 3. Lokasi insang yang pertanyaan ketiga, benarkah bentuk tulang dipengaruhi pola makan ikan? Jika benar, sebutkan contoh kasusnya. Jawabannya, ya, itu benar karena bentuk ikan dapat dipengaruhi oleh pola makan ikan. Seperti contoh kasusnya pada ikan rumput herbivora. Ikan rumput berjenis signature SP adalah ikan herbivora yang memakan rumput laut dan tumbuhan air. Ikan rumput ini memiliki tulang yang kuat dan tebal, terutama pada rahang dan gigi untuk dapat mengunyah makanan yang keras. Bentuk tulang yang kuat ini membantu ikan rumput dalam mencerna makanan yang sulit dicerna. Pertanyaan keempat, apakah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Jelaskan lebih detail. Jawabannya, ya. Struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan. Ikan memiliki struktur morfologi tulang rangka yang kompleks dan sangat kinetik. Kajian morfologi tulang rangka ikan dapat digunakan untuk memahami. Selain itu, ada beberapa metode identifikasi ikan lainnya, yaitu 1. Memperhatikan pembelahan sirip ekor dan ekor ikan. 2. Mengingat alat kelamin luar ikan. 3. Mempelajari kembali kunci identifikasi famili dan dari ordo Lamniformes. 4. Memperhatikan ukuran panjang ekor ikan. Pertanyaan kelima, sistem integumen berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Benarkah? Jawabannya tidak, karena sistem integumen membantu mengatur suhu tubuh melalui hubungan yang erat dengan sistem saraf simpatik, yaitu pembagian sistem saraf yang terlibat dalam respons melawan atau lari dari ikan. Pertanyaan ke-6, jelaskan perbedaan jaringan epidermis dan dermis pada ikan berdasarkan fungsinya. Jaringan epidermis terdiri dari sel mukosa yang menghasilkan lendir dan sel yang disebut keratosit yang membentuk lapisan sel terluar pada kulit ikan. Sedangkan di bawah epidermis terdapat dermis yang memberikan kekuatan dan elastisitas kulit. Lapisan kulit ini memiliki lebih banyak pembuluh darah, memperkuat serat, serta berpigmen di bagian dermis yang lebih dalam.